everyone, aku Hilal. Assalamualaikum. Untuk kamu pelajar, tahukah kamu arti dari belajar? Dan pernahkah kamu merasakan kesulitan dalam belajar? Sering lupa setelah belajar? Merasa jenuh dan tidak bisa konsentrasi dalam belajar? Atau belajarmu sering tidak optimal? Jika iya, yuk kenali cara efektif belajar dengan mengenali gaya belajar yang cocok untuk kalian. Seperti apa? Tetap stay tune. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya ya. Belajar itu adalah hal yang gak bisa lepas dari kehidupan kita sehari-hari. Bahkan kita bisa hidup sampai saat ini itu melewati banyak hal dari proses belajar. Lalu sebenarnya apa itu belajar? Belajar adalah proses perubahan perilaku. Proses perubahan perilaku. Dari awalnya kita tidak tahu, kemudian menjadi tahu. Dengan cara sering bertanya. Awalnya kita tidak bisa, kemudian menjadi bisa dengan seringnya kita berlatih. Awalnya kita tidak paham, kemudian menjadi paham dengan cara mengulang-ulang kembali apa yang kita pelajari. Lalu, bagaimana caranya mengatasi banyaknya kesulitan dan kejenuhan di dalam belajar? Salah satu caranya adalah dengan mengenali gaya belajar. Ada banyak gaya di dalam belajar. Yang paling dikenal umumnya ada 3, yaitu pertama, visual, yaitu daya melihat. Yang kedua, gaya belajar auditori, yaitu daya dengar. Yang ketiga, kinestetik, yaitu daya gerak. Yuk kenali ciri-ciri dari 3 gaya belajar tadi, kemudian kenali mana yang cocok denganmu. Ciri-ciri jika kamu visual, yang pertama, kamu mengutamakan banget penampilan. Ciri lainnya, bicaranya cepat, teliti dan juga detail tentang hal apapun. Dan orang visual itu tidak terganggu oleh keributan. Jadi jika suasana kelas tetap berisik, dia nggak jadi masalah buat dia. Karena konsentrasi bukan dari telinga, tapi dari matanya. Yang penting, pada saat gurunya menulis di papan, dia bisa melihat dengan jelas. Maka kecenderungan orang visual lebih nyaman jika duduk di depan, biar dia tidak terhalang oleh orang lain pada saat dia harus membaca apapun yang tertulis di papan tulis. Orang visual cenderung tidak pandai memilih kata-kata. Hal ini rentan sekali untuk membuat orang lain tersinggung. Orang-orang yang visual kadang-kadang juga suka kehilangan konsentrasi kalau mereka melihat banyak hal dalam satu waktu, sehingga fokusnya bisa terganggu. Orang visual cenderung pada saat menelpon senang mencoret-coret sesuatu. Jika kalian termasuk ke dalam ciri-ciri yang ada di dalam gaya belajar visual tadi, maka lakukan hal-hal berikut ini biar belajarmu bisa lebih berkembang. Belajarlah dengan sesuatu yang dilengkapi dengan gambar, video, grafik, diagram, atau tabel. Berikutnya, beri warna pada catatanmu. Makin banyak warna, maka itu makin membuat kamu tertarik dalam membaca. Kemudian, gunakan teknik mind mapping, maka itu lebih mudah untuk kamu ingat. Untuk hafalan, sebaiknya buat kartu berseri berwarna-warni. Dulu, untuk hafalan bahasa Inggris, biasanya saya menggunting karton dengan beragam warna. Saya gunting kecil-kecil, kemudian saya tuliskan kata-kata dalam bahasa Inggris yang akan saya hafalkan dalam setiap harinya. Dan itu jauh lebih menarik pada saat saya harus hafalan. Kemudian, gunakan garis bawah dari setiap catatanmu, terutama hal-hal yang penting. Lalu, lampu belajar itu nggak boleh redup, ya, karena orang visual membutuhkan sesuatu atau biar lebih fokus adalah dengan matanya. Maka dalam membaca, jangan sampai lampu penerangan atau cahayanya kurang. Kemudian yang terakhir, hindari polusi mata. Artinya pada saat kamu sedang membaca buku sejarah, jangan sambil kamu nonton drama Korea. Itu akan sulit sekali untuk fokus. Berikutnya yang kedua adalah ciri dari gaya belajar auditori atau daya dengar. Orang auditori itu senang berbicara kepada diri sendiri. Bukan gila ya, ngomong sendiri, jawab sendiri. Pada saat mereka memikirkan sesuatu, mereka senang merefleksikannya kepada diri mereka sendiri. Karena apa? Konsentrasi orang auditori itu dari telinganya. Maka dalam membuat otaknya bekerja adalah dengan dia harus mengucapkan dan harus didengar.
Jadi tidak bisa berbicara di dalam hati. Orang auditori senang sekali menggerakkan bibir mereka pada saat mereka membaca atau melihat sesuatu. Orang auditori sering kesulitan di dalam menulis, tapi kalau disuruh cerita, sehari semalam pun bisa. Tapi kalau disuruh mengarang, baru setengah paragraf, mereka sudah kehilangan ide. Orang auditori itu bisa menirukan nada, birama, dan warna suara. Nah, kalau kita lihat, banyak sekali orang di dunia ini bisa menirukan dengan persis suara orang lain, atau suara hewan, atau suara kendaraan. Biasanya, orang auditori itu kalau sedang berbicara, mereka tahu untuk meninggikan dan kapan harus merendahkan suara. Itu sangat menyenangkan untuk didengar. Orang auditori cenderung belajar dan mengingat itu lewat diskusi. Dan mereka mudah sekali terganggu oleh keributan. Kalau di kelas ada yang berisik dan guru lagi menerangkan, kemudian ada temannya berisik, maka dia biasanya akan menegur, akan marah-marah. Konsentrasi belajarnya jadi pecah pada saat ada yang berisik. Jadi yang harus didengar itu guru itu atau suara teman-temanku gitu. Jadi harus fokus, jadi nggak boleh banyak suara masuk ke telinganya. Biasanya mereka juga adalah pembicara yang fasih, jago banget ngomong. Apapun yang mereka sampaikan cenderung membuat kita tertarik. Mereka juga senang menjelaskan sesuatu dengan panjang kali lebar. Misalnya ditanya, kamu sudah makan? Orang visual akan menjawab, iya atau belum. Tapi kalau orang auditori ditanya, kamu sudah makan? Sudah tuh, tadi aku makan nasi padang yang ada di ujung sana loh, aku belinya tadi, murah deh. Ditanya sudah makan atau belum, penjelasannya panjang banget. Kenapa? Karena orang auditori cenderung senang mendengar suara mereka sendiri. Ciri lain dari orang auditori adalah lebih senang mendengarkan stand-up komedi atau acara lawak dibandingkan membaca buku komik. Jika kalian termasuk ke dalam ciri-ciri dalam gaya belajar auditori tadi, maka lakukan hal berikut ini. Yang pertama, rajin-rajinlah bertanya di kelas. Tapi bagaimana kalau aku malu? Tuliskan aja dulu, kemudian kamu acungkan tangan kamu, kemudian kamu baca apa yang sudah kamu tulis tadi. Karena dengan kamu bertanya, kamu mendengar apa yang sedang kamu tanyakan. Kemudian pada saat orang lain menerangkan, maka kamu terbantu untuk mendengarkan penjelasan tentang persoalan tersebut. Kedua, buatlah kelompok belajar atau kelompok diskusi dengan orang-orang yang punya komitmen yang sama dengan kamu. Waktunya juga lebih cepat, terus dapat banyak yang dipahami, dan kamu pada saat diskusi itu tentu banyak hal kamu dengar, ya, dan itu bisa menambah ingatan atau memori kamu dalam belajar. Berikutnya, rekam suara kamu pada saat membaca. Kemudian pada saat ulang kembali kamu dengar rekaman kamu juga boleh merekam suara guru yang sedang menerangkan. Tentunya guru tersebut tidak keberatan ya. Dan rekaman itu bisa kamu dengarkan di mana saja dan kapan saja. Saat kamu berpikir atau menemukan ide atau apapun, ucapkan. Dengan begitu kamu membantu telinga kamu ya mengolah informasi tersebut, kemudian menyampaikan ke pemikiran kamu. Kemudian hindarkan polusi suara dengan cara pada saat kamu membaca buku pelajaran jangan sambil dengerin musik atau hindari suasana berisik. Maka kamu juga bisa mengatur jam belajar kamu. Misalnya pada saat belajar di rumah, kamu hindari waktu keluarga kamu sedang kumpul bersama dan suara mereka cukup gaduh. Maka belajar yang efektif itu sebenarnya lebih bagus kalau di tengah malam atau pada saat jelang subuh. Selain kamu sudah istirahat cukup, kamu juga bisa berkonsentrasi tanpa harus terganggu oleh keributan. Yang ketiga, ciri-ciri jika kamu kinestetik. Yang pertama, bicaranya perlahan atau tidak terburu-buru atau tidak cepat-cepat. Orang kinestetik itu senang kalau berbicara itu dalam jarak dekat. Jadi kalau sedang berbicara, orang kinestetik senang adep-adepan. Orang kinestetik pada saat berbicara itu senang menyentuh lawan bicaranya. Karena ada kekhawatiran kalau orang yang diajak bicara itu tidak fokus mendengarkan dia. Orang kinestetik sudah pasti banyak bergerak. Ciri lainnya, perkembangan ototnya cenderung besar, sehingga energi mereka itu sangat besar. Dalam menghafal, biasanya mereka sambil berjalan dan melihat-lihat. Belajar lewat praktek itu lebih mereka senangi. Banyak menggunakan isyarat tubuh. Orang kinestetik ditanya, kamu sudah makan? Paham nggak? Ya, jadi dengan isyarat tubuh. Tidak dapat diam dalam waktu yang lama. Mereka senang menggunakan jari atau pena pada saat mereka membaca karena takut ada kata atau kalimat yang terselip. Tulisannya biasanya jelek, karena mereka senang terburu-buru ya, dalam bergerak itu cepat. Mereka juga senang dengan kegiatan atau permainan yang membuat mereka sibuk.
Orang kinestetik biasanya menggunakan kata diikuti dengan aksi. Jika kamu termasuk dari ciri-ciri yang ada di dalam gaya belajar kinestetik tadi, maka lakukan kegiatan praktek lebih banyak dari apapun yang sudah kamu pelajari, sehingga itu bisa membantu kamu untuk lebih berkembang dalam belajar. Perlu diketahui, 3 gaya belajar ini semuanya ada di dalam diri kita, tinggal kita kembangin. Itu saja video kali ini, semoga bisa bermanfaat. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini ke seluruh sosial media yang kamu punya atau ke seluruh teman-teman di sekolah kamu. Bye everyone, aku Hilal, Assalamualaikum.